Halo guys, selamat datang di channel Fajar FH. Di channel ini kita itu bakal banyak ngebahas seputar tentang pertanahan, perumahan, jual beli rumah, KPR rumah, sampai konstruksi rumah. Pokoknya channel ini bakal ngebantu teman-teman memiliki rumah. Nah, di episode sekarang ini adalah episode kedua As Fajar yang lokasinya syutingnya ini ada di perumahan kita nih di Cahaya Amanah 3 yang lokasinya itu di samping pom bensin Simpang Sungai Duren Jambi. Ini untuk perumahannya ini sendiri adalah perumahan subsidi ya teman-teman. Nah, ini tanahnya ini belum kita cor nih karena kan masih ada pembangunan. Nah, nanti kalau pembangunan rumahnya udah selesai semua baru kita cor nih untuk perumahan subsidinya. Nah, di episode As Fajar kali ini gua ngambil pertanyaan dari DM TikTok gua. Ini dari Pida Pida. Dia nanya nih, "Pagi Bang, mohon maaf saya dari Garut. Saya mau membeli rumah second tapi dengan KPR. Ternyata kalau KPR notarisnya itu ditentukan oleh pihak bank. Setelah saya meminta rincian harganya, kaget banget, mahal banget Bang. Gimana ya solusinya?" Nah, ini dia kirim bukti rincian harganya ya. Menurut Abang bagaimana Kak? Harganya termasuk normal atau bagaimana ya? Oke teman-teman, pertama-tama kalau teman-teman itu membeli rumah secara KPR itu pasti notaris PPAT-nya itu ditentukan oleh bank. Karena bank sendiri itu mempunyai rekanan lah notaris PPAT-nya. Jadi kalau kita pengen milih itu nggak bisa. Atau misalnya, tapi biasanya ya kalau untuk klien-klien yang udah sering transaksi itu bisa milih notaris PPAT-nya. Tapi biasanya pada umumnya notaris PPAT itu ditentukan oleh banknya sendiri. Kecuali teman-teman itu pengen belinya cash. Pasti itu teman-teman bisa milih lah pengen pakai notaris PPAT yang mana. Dan juga sebenarnya gini, notaris dan PPAT itu dua hal yang berbeda teman-teman. Karena orang pada umumnya, ini sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan ya, notaris PPAT itu berbeda karena notaris sendiri itu job desk-nya adalah misalnya nih kayak pembuatan akta-akta kayak PT, CV, firma, atau teman-teman pengen bikin surat kuasa ataupun misalnya kayak perjanjian pranikah itu bikinnya di notaris. Karena notaris sendiri itu dia itu diangkat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sedangkan untuk PPAT itu dia diangkat sama Menteri Agraria ATR BPN. Nah, dia itu mengurus misalnya nih jual beli rumah, habis itu hibah. Pokoknya dia itu PPAT itu ada 8 akta. Cuman pada umumnya memang ketika orang masyarakat umum ketika pengen jual beli rumah, mereka taunya sama notarisnya. Tapi di sini karena aku sendiri mahasiswa kan notariatan, kita bakal membedakan lah notaris PPAT itu. PPAT itu memang ditentukan sama banknya kalau KPR. Terus masalah biayanya nih, kira-kira mahal nggak sih biayanya ini? Kalau kita lihat nih biaya totalnya untuk dia KPR rumah itu sekitar 56.875.000. Untuk biaya PPAT apakah mahal atau enggak itu sebenarnya udah diatur biaya fee untuk PPAT itu di dalam peraturan menteri nih ATR BPN nomor 33 tahun 2021 pasal 1 ayat 4. Nah, di pasal ini dijelaskan nih, kalau teman-teman itu nilai transaksinya 0 sampai 500 juta, fee untuk pembuatan satu akta PPAT-nya itu sekitar 1%, maksimal 1% ya. Jadi misalnya teman-teman itu transaksinya 500 juta, itu fee untuk pembuatan aktanya 5 juta. Sedangkan misalnya 500 juta sampai 1 M, maksimal PPAT itu mengenakan fee-nya 0,75%. Jadi ketika nilai transaksi teman-teman itu 1 M, PPAT cuma dapat fee-nya itu 7,5 juta. Nah, tapi kalau transaksi teman-teman itu 1 M sampai 2,5 M, itu maksimal PPAT mengenakan biayanya itu 0,5%. Jadi ketika nilai transaksi teman-teman itu anggaplah kita bikin 2 miliar. Nah, PPAT itu kena fee-nya adalah 12,5 juta. Nah, baru nih misalnya 2 M ke atas itu maksimal fee-nya itu adalah 0,25%. Jadi ketika nilai transaksinya itu 5 M, ya fee untuk notarisnya itu 25 juta. Kan bisa kita lihat nih secara peraturan fee PPAT itu memang sedikit. Cuman ketika kita ngelihat bandingin dengan nilai transaksi, kok besar ya kelihatannya. Nah, tapi gini teman-teman, dalam realitanya notaris PPAT sendiri itu kan banyak lah sekarang. Di mana-mana ada. Di Jambi aja itu di Mendalo nih posisinya. Itu kantor notaris PPAT itu hampir dempet-dempetan. Jadi misalnya ini ruko satu nih. Ini notaris PPAT A. Habis itu 3 ruko sebelahnya atau 4 ruko sebelahnya itu notaris PPAT juga. Jadi udah kayak Indomaret, Alfamart aja. Nah, makanya itu karena mereka makin banyak, biasanya itu mereka charge di bawah harga maksimalnya. Kalau teman-teman dapat
nih misalnya hak pembuatan akta itu di atas harga yang di peraturan ini, baru bisa kita bilang nih, "Oh ini mahal nih," nyalahin aturan dari, Menteri ATR BPN-nya. Nah, terus kita lihat nih sekarang nih di pertanyaan PIDA-PIDA, dia tunjukin rincian harganya. Nah, di sini dibikin harga taksiran transaksinya itu adalah 500 juta. Nah, 500 juta ini sebenarnya kalau kita lihat ini untuk total pajaknya aja itu 33.500.000. Jadi dari total biaya notarisnya yang 56.875.000 itu pajaknya 33 juta. Jadi bisa dibilang sebenarnya biaya notaris itu biaya PPAT itu nggak mahal. Yang mahal itu biaya pajaknya. Karena untuk pajak transaksi jual beli rumah itu ada namanya pajak, contohnya misalnya pajak PPh, pajak penjual. Untuk pajak penjual itu simpel aja, 2,5% dikali nilai transaksi. Nilai transaksinya berapa? 500 juta di sini. Nah, jadi 12.500.000. Nah, sedangkan untuk pajak BPHTB itu simpelnya gini, misalnya nilai transaksinya itu 500 juta, dikurang dulu nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu setiap daerah beda-beda. Kalau di Jambi sendiri itu 80 juta. Jadi misalnya nih, nilai transaksinya 500 juta, itu kurang 80 juta baru dikali 5%, karena pajak BPHTB itu 5%. Nah, di sini sama juga nih 80 juta. Nah, jadi 21.500.000. Jadi untuk total pajak 33.500.000. Nah, cuman gini teman-teman, habis itu teman-teman mikir kan, ya udah deh kalau kayak gitu kita bikin aja misalnya kita, kalau jual beli rumah kita bikin aja harga transaksinya di akta itu kita bilang aja, yang harusnya itu 500 juta kita bikin aja 100 juta biar pajaknya murah. Nah, gini teman-teman, untuk menentukan nilai transaksi, besaran nilai transaksi ketika di akta itu, karena kan yang di akta itu yang dikenain pajak tuh besaran nilainya, itu ditentukan oleh namanya BPPRD. BPPRD itu kayak Badan Keuangan Daerah gitulah, karena dia yang nanti bakal nentuin nih kira-kira nilai aset teman-teman itu transaksinya berapa. Jadi kadang biasanya itu dalam prakteknya, misalnya kita transaksi harga rumahnya 500 juta, tapi ternyata kadang-kadang BPRD itu naksir nih, oh nggak bisa nih harga jual beli rumah di sini harganya 600 juta. Nah, nanti di akta jual beli itu harganya 600 juta. Apa efeknya ketika harga yang di akta itu 600 juta? Penghitungan pajaknya itu bakal ngikutin yang 600 juta tadi. Jadi misalnya pajaknya itu, nilainya 600 juta dikali 5% pasti lebih besar dong dibandingkan nilai taksiran harga transaksi itu 500 juta. Makanya itu kita nggak bisa ngakal-ngakalin nih untuk menentukan nilai transaksi kita itu segini. Karena notaris itu atau PPAT itu dia pasti ngikutin dari yang BPPRD itu atau biasa dulu dipanggil Spenda. Nah, terus kita lihat nih ada fee notaris. Fee notaris itu 5 juta. Kan tadi kita udah ngebahas tuh, kalau nilai transaksinya itu 500 juta, pasti fee PPAT-nya ini ngapa tulisnya notaris ya? Fee PPAT-nya itu 5 juta maksimal. Oke lah sesuai aturan. Terus ini ada biaya akta jual beli, balik nama sertifikat pada kantor pertanahan Kabupaten Garut. Ini ada biaya akta jual beli. Sebenarnya kan aktanya itu ada akta jual beli memang bagian dari PPAT. Seharusnya harganya taksirannya itu 5 juta. Cuman karena mungkin untuk sekalian ngurus balik nama itu ditambah lagi biayanya 5 juta. Kalau gua sendiri, gua kemarin ada ngurus untuk jual beli rumah juga. Cuma secara cash itu, abang gua jual rumah, dia itu harganya 800 juta. Nah, untuk biaya notarisnya itu full semuanya. Untuk misalnya mau balik nama, bikin akta jual beli, itu total di 8 juta ya kalau di Jambi. Tapi kalau di daerah lain gua nggak tahu untuk fee notarisnya. Cuman kalau di sini gua nggak tahu ya kenapa bisa tambah 10 juta lagi. Yang padahal udah fee, PPAT-nya itu udah 5 juta. Terus di sini kita bisa ngelihat lagi nih biaya hak tanggungan. Karena beli rumahnya ini secara KPR, itu kan pasti ada hak tanggungan yang rumah yang di KPR-kan itu jadi jaminan. Nah, di sini ada biaya SKMHT itu 1.500.000, oke lah 1.500.000 itu termasuk murah karena kan nilai transaksinya itu 5 juta. Habis itu ada biaya APHT, APHT di sini 4.875.000, oke lah tidak maksimal sampai 5 juta. Habis itu di sini ada biaya pengecekan 750.000, validasi 750.000, plotting 500.000. Sebenarnya kalau untuk biaya pengecekan sendiri ini menurut gue termasuk mahal sih untuk di Garut, karena di Jambi sendiri biaya pengecekan sertifikat itu sekitar cuma 250.000. Kalau gue biasanya ya mungkin karena gue itu sering transaksi jual beli rumah, makanya tuh ya mungkin sama notarisnya udah rekanan juga jadi 250.000. Tapi biasanya kalau orang umum juga 250.000 sih kalau di Jambi. Cuman nggak tahu ya kenapa kalau di Garut ini bisa mahal kali ya. Jadi oke lah mungkin karena di Garut ya 750.000. Nah, jadi total untuk biaya hak tanggungannya itu 8.375.000. Sebenarnya kalau gua lihat sebenarnya ini biayanya kalau dibilang mahal nggak ya, 50 berapa nih, 56 juta untuk nilai transaksi 500
juta sebenarnya ya normal-normal aja sih. Karena kalau kita lihat rincian dari akta-aktanya, yang gua agak kurang sreg ya itu di biaya akta jual belinya sama yang balik nama ke sertifikat karena tambahan 10 juta itu aja. Cuman di luar dari itu ya normal-normal aja sih biayanya. Dan biaya notaris PPAT sendiri ini sebenarnya kalau dalam prakteknya ya, kalau jual beli cash itu bisa ditanggung dibagi 2 nih. Karena kan di sini ada pajak penjual, pajak pembeli. Cuman kalau di KPR bank itu biasanya tergantung kebijakan perumahannya masing-masing. Kadang ada yang untuk bagian penjual itu ditanggung sama penjual kayak pajak penjual atau biaya habis itu biaya notarisnya dibagi 2 atau kadang ada yang biayanya itu memang langsung ditanggung sama si developernya, penjualnya langsung. Tapi kadang ada juga beberapa perumahan yang semua biayanya, semua tetek bengeknya itu langsung si pembeli aja yang ngurus. Nah, kebetulan ini kalau harusnya ya 56 juta ini bisa dibagi 2 gitu antara penjual dan pembelinya. Jadi nggak harus melulu biaya notaris PPAT itu kayak harus penjual, pembeli, enggak, itu tergantung kesepakatan aja antara penjual dan pembeli. Mau ditanggung bareng-bareng kah atau, ditanggung sendiri, itu bebas aja tergantung kesepakatan. Nah, oke guys, itu sekian untuk pertanyaan Asfajar episode yang kedua kali ini. Nah, buat teman-teman yang pengen pertanyaan itu gue jawab juga, teman-teman bisa komen di channel YouTube ini atau di konten-konten TikTok gua. Nanti menurut gua pertanyaan menarik dan bisa gua bahas panjang itu bakal gua upload di channel YouTube gua. Semoga bermanfaat guys. See you, dadah.